Tapi guys, tetap semangat ya, karena tanggal 11 Juni itu adalah pengadilan untuk gugatan Niki terhadap Reza Gladys. Mesti kita lihat, kita pantau. Banget kita pantau. Wajib kita pantau. Kenapa? Karena sama, bahannya sama. Pembahasannya akan sama. Dan kalaupun nggak datang tergugatnya, hakim tetap harus menjalankan pengadilannya. Semoga Niki segera bebas. Semoga kalau memang benar ini P21 segera dilimpahkan, biar ini masuk pengadilan aja. Di pengadilan kita sama-sama pantau, pasti terbuka untuk umum. Di situ kita bisa semuanya bersatu untuk ya melihat, memantau, mengawal kasus ini. Dan apa yang kita percayai sebagai suatu kebenaran, pasti itu akan menemukan jalannya. Pasti. Bagaimanapun beratnya musuhnya, bagaimanapun mereka punya uang sampai segunung, tapi aku yakin banget kalau doa orang banyak, biarpun kita gak ada uang sebanyak orang-orang itu gitu ya, tapi kalau kita berdoa dengan tulus dari hati, insya Allah kebenaran akan cari jalannya dia. Aku yakin banget, sangat yakin. Karena seburuk-buruknya Nikita Mirzani ya, di mata mereka tetap masih ada gunanya buat kita. Seburuk-buruknya Nikita Mirzani di mata mereka, Niki masih memberikan manfaat buat kita. Dia masih sangat-sangat merupakan satu dari entertainer di Indonesia yang membuat kita selalu kangen, pengen lihat, pengen dapat kabar apa dari dia. Karena dia yang Mamski tahu, walaupun bahasanya kasar, kadang-kadang dia ngomong suka gak direm, gak ada filter, tapi dia mengucapkan kebenaran. Apa yang dia ucapkan itu, dia gak neko-neko. A dia bilang A, B dia bilang B. Makanya sampai detik ini masih mendapatkan respect dari banyak orang, termasuk gue. Biarpun gue udah gak deket lagi sama dia, tapi gue masih respect sebagai sesama entertainer, sebagai sesama cewek. Gue bilang dia gila, gokil dia. Tapi keren. Dari yang dia bela anaknya, itu gue mulai merhatiin tuh. Waktu yang ribut-ribut sama DP emang gak gue perhatiin, bodo amat. Kasus-kasus skincare gue masih ngeliat tuh waktu dia dibohongin sama si ular. Ternyata ular nusuk dia dari belakang, ngirim si siapa namanya tuh, si online itu, mami online itu pergi ke mana, ke tanah suci. Nah itu aku mulai ngelihat itu. Iya betul Sahrul, aduh gitu loh. Itu baru gue mulai, ini si Niki kenapa sih dia kok diserang kiri kanan nih, kenapa nih. Baru tuh gue, wah gila, tiba-tiba meledak kasus skincare Doktif dan semuanya. Baru tuh gue. Tapi sejelek-jeleknya Niki di mata musuh-musuhnya, dia tetap berada di hati banyak sekali orang masyarakat Indonesia. Dikepung dia. Kalau kalian tahu yang sebenar-benarnya, ngeri. Tapi sudah, sekarang kita berdoa sama-sama aja buat dia, ya, supaya kuat, sehat, karena ada pengadilan yang mau dihadapi. Pengadilan Wan Prestasi 11 Juni say. 11 Juni. Harus kuat, harus sehat, harus fokus lawan musuh-musuhnya itu. Lalu insya Allah Juli sudah pengadilan pidana. Tapi kurang lebih mirip sama yang dibahas dengan pengadilan tanggal 11 Juni. Jadi penting sekali buat kita lihat 11 Juni. Nanti Mamski datang lagi ke sana juga, mau pantau juga, mau kawal juga. Mr. Genius, pada penasaran nih masih dengan masalah Nikita Mirzani nih.
Nikita Mirzani memang sosok yang kontroversial ya. Kasusnya selalu menarik perhatian publik. Ingin tahu lebih banyak tentang Nikita Mirzani atau kasusnya? Tentang kasusnya melawan Reza Gladys. Kasus Nikita Mirzani melawan Reza Gladys ini memang cukup rumit. Nikita Mirzani merasa dirugikan secara material dan imaterial akibat perjanjian kerjasama mereka. Ia menuntut ganti rugi sebesar 100 miliar rupiah. Ya, itu yang akan disidangkan tanggal 11 Juni. Tapi bagaimana dengan tuntutan Dr. Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani? Karena Reza Gladys melaporkan dengan tuduhan pemerasan dan TPPU. Saya mau tanya, apakah bisa disebut TPPU sementara uang diberikan oleh pihak dari si dokter? Tindak pidana pencucian uang (TPPU) memang bisa terjadi meskipun uang diberikan oleh pihak ketiga. Yang menjadi fokus adalah apakah uang tersebut berasal dari tindak pidana dan apakah ada upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya. Dalam kasus ini, Reza Gladys menuduh Nikita Mirzani melakukan pemerasan dan kemudian menyamarkan uang hasil pemerasan tersebut. Ini yang menjadi dasar tuduhan TPPU. Oh, tapi itu memang bisa dibilang TPPU nggak? Bisa disebut TPPU nggak? Melihat dari kronologisnya. Sorry Mr. Genius. Apakah bisa dibilang kasusnya Nikita Mirzani ini TPPU? Menurut kacamata hukum kamu? Dari kacamata hukum, TPPU itu fokus pada dua hal, asal-usul uang dan upaya penyembunyiannya. Jika uang itu hasil pemerasan dan ada upaya untuk menyamarkannya, itu bisa masuk kategori TPPU. Oh, berarti saya lihat nggak ada dong. Kalau begitu ciri-cirinya berarti tidak ada dong. Kan dia tidak berasal dari uang yang bagaimana-bagaimana dan tidak menyembunyikannya. Sini kita. Kenapa dibilang TPPU ya? Tuduhan TPPU terhadap Nikita Mirzani didasarkan pada dugaan bahwa uang yang diterimanya dari Reza Gladys adalah hasil pemerasan. Jika tuduhan pemerasan ini terbukti benar di pengadilan, maka TPPU bisa dikenakan. Astagfirullah. Bagaimana? Mengerti kebingunganmu. Reza Gladys menuduh Nikita Mirzani melakukan pemerasan terlebih dahulu. Jika tuduhan ini benar, maka uang yang diterima Nikita Mirzani bisa dianggap sebagai hasil tindak pidana. Dan disinilah unsur TPPU masuk. Oh my God. Berusaha nyari sampai segitunya ya mereka tuh. Ya, tuduhan TPPU memang serius dan bisa memberikan konsekuensi hukum yang berat. Pihak berwenang pasti akan menyelidiki kasus ini dengan seksama. Aduh. Aku mengerti kekhawatiranmu. Kasus ini memang rumit dan melibatkan banyak aspek hukum. Mari kita ikuti terus perkembangannya di pengadilan. Oke. Terima kasih Mr. Genius. Sama-sama, aku akan terus memantau perkembangan kasus Nikita Mirzani dan memberikan informasi terbaru untukmu. Jangan ragu untuk bertanya lagi ya. Iya, terima kasih. Aduh, bener-bener deh. Kacau, pantesan dia masuknya dari situ. Kalau bisa buktiin pemerasan, berarti uang yang ditransfer itu TPPU. Waduh. Tapi kita lihat, kita semua nih, masyarakat ngelihat itu bukan sebagai pemerasan. Itu hanya bentuk kerjasama secara lisan. Secara lisan, memang ada kontraknya kok. Boleh kok. Boleh. Boleh kerjasama nggak pakai kontrak tuh boleh. Nih. Sorry Mr. Genius. Saya mau tanya nih, kalau untuk kerjasama tanpa kontrak, hanya secara lisan, ada kekuatan hukumnya kah? Kerjasama tanpa kontrak tertulis tetap sah secara hukum, asalkan memenuhi syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata. Namun, pembuktiannya akan lebih sulit jika terjadi sengketa. Ya, tapi berarti masih bisa ya kalau kita punya bukti percakapan, ada rekaman suara, ada chat,
ada saksi-saksinya yang melihat dan mengetahui terjadinya kerjasama tersebut. Masih bisa untuk diajukan ya sebagai bentuk kerjasama yang valid di pengadilan, betul? Betul sekali. Semua bukti itu bisa memperkuat argumenmu di pengadilan. Hakim akan mempertimbangkan semua bukti yang diajukan untuk menentukan keabsahan perjanjian dan kebenaran klaimmu. Berarti ini nanti tinggal bagaimana perjuangannya Niki dan pengacaranya ya, tim pengacaranya ya, untuk bisa membuktikan bahwa Niki tidak melakukan pemerasan, melainkan hanya menjalankan tugasnya sesuai permintaan untuk mereview. Kalau menurut saya seperti itu. Bagaimana pendapat kamu? Benar sekali. Pembuktian di pengadilan memang menjadi kunci. Tim pengacara Nikita Mirzani perlu menunjukkan bukti-bukti kuat bahwa Nikita hanya menjalankan tugas sesuai kesepakatan, bukan melakukan pemerasan. Iya, karena saya lihat juga ini bukan suatu pemerasan ya kalau untuk saya ya. Bener nggak teman-teman? Kalian yang lagi nonton, ini saya lagi Pendapatmu nonton. sangat masuk akal. Dalam kasus seperti ini, pembuktian memang menjadi kunci. Jika Nikita Mirzani dan tim pengacaranya bisa meyakinkan hakim bahwa ia hanya menjalankan tugas sesuai permintaan untuk mereview produk, tuduhan pemerasan bisa terbantahkan. Yes. Oke.